Selamat datang di podcast terbaru saya, yang mana podcast ini akan menjadi podcast yang cukup lama. Saya mencoba untuk membuat podcast selama 1 jam yang topiknya tentang menulis. Maka dari itu podcast ini saya sebut podcast penulis tanggung. Itu judulnya. Dan kita akan bahas banyak hal, terutama untuk kamu yang pengen jadi penulis. Mungkin pengen tahu juga gimana sih kalau sudah menjadi penulis itu apa rasanya. Apakah benar mitos-mitos di luar sana, misalnya kalau jadi penulis itu bisa bikin kita kaya, atau menjadi penulis itu bisa bikin kita terkenal, atau malah sebaliknya, jadi penulis malah bikin kita nggak kemana-mana. Banyak tagihan yang nggak kebayar, banyak juga hal-hal yang kita lewatkan. Karena menulis itu ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Sebelumnya kenalin dulu, saya Hanif Ilham Mahaldi. Nama pena saya adalah Hanif Mahaldi, dan sebagai penulis saya katakan diri saya sendiri sebagai penulis tanggung, bukan tanpa alasan. Tetapi karena saya sudah menulis 3 buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional, dan juga sudah menulis 19 e-book di Google Playbook, yang mana tetap tidak membuat saya kaya dan terkenal. Nah, mungkin kamu pengen tahu juga kan, apa sih rasanya, enak tidaknya, suka dukanya menjadi penulis. Bagi yang belum tahu apa saja sih karya saya, teman-teman bisa melihat di Google dan ketikan buku spasi Hanif Mahaldi. Teman-teman akan menemukan salah satu judul buku saya, yaitu Semua Tentangmu Ayah. Dan buku itu saya buat dan diterbitkan oleh Metagraph di bawah nama akun Twitter @nasihatayah, yang mana akun Twitternya juga sudah nggak ada. Dan juga buku kedua itu tak ada anak hebat tanpa ayah luar biasa. Itu diterbitkan oleh Kultumedia. Kemudian ada Ayahku Idolaku, Anakku Sahabatku, itu oleh Visi Media Pustaka. Dan semuanya itu penerbit nasional. Kemudian untuk yang e-book, teman-teman juga bisa ke Google Playbook untuk melihat bukunya si Om ini apa aja sih. Tinggal ketikkan saja nama saya Hanif spasi Mahaldi, yang mana nanti akan banyak sekali e-book yang muncul di situ. Dan e-book yang cukup terkenal adalah berjudul Jangan Menoleh Karena Merinding Itu Peringatan. Itu cukup terkenal ya, dan saya mendapatkan apresiasi yang sangat bagus di situ. Itu baru enak-enaknya aja, tetapi yang gak enaknya nanti saya ceritakan juga. Dan kita akan flashback dulu. Kok bisa sih saya menjadi penulis, itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya teman-teman, saya itu waktu SD punya privilege yang cukup aneh sebenarnya bagi saya sendiri. Saya nggak tahu ya gimana kalau di sekolah lain atau di sekolah dasar yang lain pada saat itu, apakah juga mendapatkan privilege yang sama seperti saya, terutama di sekolah swasta. Karena saya sendiri itu mendapatkan privilege berupa perpustakaan saya menyediakan buku-buku komik. Jadi pada saat saya kelas 3 dan kelas 4 SD, saya itu sering banget ke perpustakaan. Yang mana perpustakaan saya itu di sekolah itu menyediakan buku komik yang keluaran terbaru, dari Dragon Ball, kemudian dari Kobo-chan, Chibi Maruko-chan, kemudian Doraemon, sama Detektif Conan. Itu yang saya ingat. Walaupun komik yang lainnya juga banyak, tetapi itu komik yang jadi rebutan lah antara saya dan teman-teman saya di
tiga angkatan itu. Waktu itu saya kelas 4 berarti rebutan sama kakak-kakak senior kelas 5 dan kelas 6. Kemudian privilege itu waktu SMP karena sekolah saya itu sama ya. Jadi saya itu bersekolah di sekolah yang sama SD, SMP, SMA, yaitu di Yayasan Pupuk Kaltim di kota kecil di Kalimantan Timur bernama Bontang. Jadi sekolah swasta milik BUMN Pupuk Kaltim. Teman-teman bisa cari aja di Google. Yang mana pada waktu SMP itu privilege-nya hilang untuk buku komik. Jadi di SMP itu nggak ada buku komik. Perpustakaannya ternyata mengisi buku hiburan untuk anak-anak remaja itu adalah buku novel. Dan itulah yang membuat jatuh hati saya terhadap dunia menulis karena dari situ saya mulai belajar untuk membaca buku novel yang tidak ada gambarnya. Kalau kamu sangat manga atau orang bilang wibu, saya sebenarnya juga bingung saya ini kategori wibu atau bukan. Karena saya sangat suka baca buku komik karena kita sudah disuapi dengan sangat baik, baik dari gambarnya maupun dari ceritanya kita tinggal baca aja. Sedangkan kalau buku novel kan kita harus membayangkan dan membaca itu butuh kesabaran tersendiri. Apalagi kalau kamu tahu Indonesia kan masuk dalam urutan peringkat akhir, ya cukup akhir lah untuk masyarakatnya yang doyan membaca gitu loh. Jadi itu termasuk sesuatu yang sangat melelahkan membaca itu. Memang saya akui memang benar. Sehingga buku novel pun tidak bisa semua saya baca, tidak bisa semua saya serap gitu loh. Karena yang saya baca akhirnya saya jatuh hatinya juga dengan novel-novel yang berkaitan dengan teen lit gitu. Dan novel teen lit itu sendiri pada waktu saya masih SMP itu banyak, namun juga rebutan dengan teman-teman saya yang perempuan. Sehingga saya itu seperti merasa menyendiri gitu. Jadi nggak bisa bergaul dengan teman perempuan karena yang mereka baca itu cewek banget. Sedangkan teman-teman laki-laki saya di masa SMP itu lebih cenderung untuk ikut ekskul basket, sepak bola. Sehingga bagi saya sendiri, wah kayaknya nggak punya teman nih untuk berbagi. Padahal pada saat saya masih SMP itu lagi banyak-banyaknya juga adanya sahabat pena. Tetapi saya juga nggak ikut karena nggak berani aja. Aneh ya, pengen jadi penulis, kemudian sudah mulai suka baca teen lit, kemudian ada chick lit juga pada saat itu. Tetapi nggak berani untuk jadi sahabat pena. Kan aneh ya, dan agak konyol sebenarnya. Tapi ya sudah kita jalani aja. Yang mana kemudian semasa SMA saya mulai memberanikan diri untuk beli buku novel sendiri. Nah, di sini yang cukup menarik karena saya sadar bahwa menjadi seorang penulis itu yang saya konsumsi ternyata hal-hal yang berkaitan dengan sastra. Dan yang berkaitan dengan sastra itu sendiri saya nggak masuk. Cukup sulit untuk bisa dipahami sastra itu seperti apa dan bagaimana gitu. Buku puisi itu banyak di perpustakaan, tetapi nggak masuk aja. Karena bagi saya sendiri, kalau ada kata-kata sulit, kan harus lihat kamus tuh. Tetapi di kamus ternyata nggak cocok dengan maksud dari penulis puisi itu sendiri. Jadi ya, mau tidak mau saya hanya mengkonsumsi novel-novel atau karya-karya yang sifatnya populer atau karya pop. Kalau penulis sekarang bilang seperti itu. Jadinya saya jatuh hati dengan karya-karya Asma Nadia, kemudian Golagong, itu menarik bagi saya. Dan kalau saya cek dulu ya di Google,
Dulu ada judul novel yaitu Lelaki Hujan. Coba saya cek dulu, itu punya siapa ya? Novel Lelaki Hujan. Sebentar ya, kita cek dulu itu punya siapa, apakah masih ada atau oh ada. Antologi cerpen ternyata. Tari dan Wincesindria, benar. Jadi saya baca itu juga dan itu bagi saya sangat menarik. Dan yang akhirnya saya terjebak di novel dewasa, kalau tidak salah itu Pintu Terlarang, yang membuat saya agak shock dengan baca itu karena oh ada ya genre novel sampai seperti itu. Sehingga saya mulai nih mencoba untuk mengasah bagaimana cara saya menulis. Karena menulis novel bagi anak SMA di Kalimantan Timur pada saat itu sangat berat. Tidak ada panduan menulis, tidak ada juga tokoh yang sangat dekat yang bisa dijadikan mentor atau guru. Sehingga saya mencoba pertama kali menulis itu di mading sekolah, terutama untuk menulis puisi. Yang puisinya ala kadarnya aja. Yang penting ada yang baca, itu saya sudah senang banget. Kemudian dari puisi itu akhirnya ada satu kesempatan menarik, yaitu perusahaan tempat Bapak bekerja itu mengadakan sayembara penulisan opini tentang Bapak yang bekerja di pabrik dari sudut pandang anak itu bagaimana. Dan saya ikut itu. Dan yang menariknya itu bukan kalau ada lomba itu ya, tetapi sebenarnya lomba itu harusnya juaranya itu cuma sampai 3. Tetapi perusahaan akhirnya mengendorkan juaranya akhirnya ada 8 orang. Yang mana 4 orang dari anak karyawan sendiri dan 4 orang lainnya dari anak yang bukan karyawan, atau istilahnya 4 orang itu dari anak yang bersekolah di Yayasan Pupuk Kaltim tempat saya sekolah di SMA itu. Kemudian 4 orang lainnya itu di sekolah luar sekolah lah istilahnya, yang dari SMA negeri, SMA swasta yang di luar dari SMA Pupuk Kaltim atau SMA YPK. Kemudian saya mendapatkan juara 4, bayangin. Jadi juaranya itu cuma ada 4 dari masing-masing 8 orang itu kan. Jadi juara 1, juara 2, juara 3, kemudian juara harapan 1. Cuma itu. Dan itu sebenarnya membuat saya sedih karena ternyata saya adalah cowok satu-satunya yang ikut itu dan yang menang di juara nomor 4. Tetapi ya sudah, kesedihan itu nggak lama ya. Karena saya sadar ternyata bisa loh ngasilin uang dari ikutan lomba seperti itu. Masuk nih kuliah, saya belum menulis buku. Tetapi saya sudah mulai memasukkan opini-opini saya ke salah satu koran cetak nasional, yaitu namanya Media Indonesia. Dan saya mendapatkan beberapa hadiah berupa buku. Dan buku itu juga nggak sempat saya baca karena saya alamatkan di rumah di Bontang, sedangkan saya sudah kuliah di Jogja. Dan waktu saya tanya ibu saya, kemana tuh bukunya bu? Bukunya nggak tahu kemana lah. Ya sudah, akhirnya saya juga nggak bisa menikmati hadiah itu. Baru pada saat itu ada tawaran dari admin akun Twitter kalau tulisan-tulisan saya di Twitter itu cukup menarik bagi dia, gimana kalau nggak buat akun Twitter anonim. Nah itu yang menarik, buat akun Twitter anonim namanya Nasihat Ayah, yang mana saya diajarin oleh dia untuk menulis di Twitter. Ternyata berbeda caranya dengan menulis puisi, dengan menulis cerpen, itu ternyata berbeda karena orang-orang langsung menilai apakah tulisan kita ini bagus atau tidak gitu. Jadi saya adalah generasi kedua kalau tidak salah dari akun-akun Twitter anonim. Dulunya yang pertama kali itu ada Pocong dan juga ada Anjing Gombal kalau tidak salah.
Kemudian baru saya di generasi kedua nasihat ayah, baru ada yang berkaitan dengan remaja-remaja patah hati, yang galau-galau. Nah, itu baru saya di situ. Saya terus menulis di Twitter tersebut ya. Kemudian saling mempromosikan, caranya menaikkan follower kan dulu seperti itu. Dan akhirnya follower saya sampai di angka 100 ribuan untuk Twitter ya. Dan nggak tahu itu sebenarnya buat apa. Yang penting senang aja nulis gitu kan. Ada pencapaian nih ternyata dari segi menulis walaupun nggak ada uangnya. Sampai akhirnya saya dihubungi oleh salah satu editor dari uh, Visi Media Pustaka untuk membuat sebuah buku yang mana bukunya tersebut berkaitan dengan ayah dan anak, tetapi dengan sudut pandang seorang anak gitu. Dan akhirnya kejadian tuh. Satu buku jadi hanya dalam waktu 1 bulan dan bertepatan juga saya harus menyelesaikan skripsi. Itu epic banget. Baru kemudian itu kalau tidak salah di tahun, coba kita lihat ya. Di tahun berapa ya? 2013 kalau tidak salah. Kemudian di tahun 2015, 2 tahun berikutnya, itu saya juga menulis buku sama yang berkaitan dengan ayah dan anak ke Visi Media Pustaka. Jadi kalau teman-teman tahu, Kultu Media dan Visi Media Pustaka itu satu naungan dengan apa sih namanya, Gagas Media kalau tidak salah ya. Dan pada saat itu salah satu orang terkenal yang sangat kita kenal yaitu Raditya Dika itu kalau tidak salah jadi kepala redaktur atau apa di Gagas Media. Saya lupa persisnya. Dan senang aja gitu kan. Karena saya juga terinspirasi dari beliau yang Kambing Jantan bukunya itu. Dan tentunya mulai membaca karya Dewi Lestari, lalu ada Ahmad Fuadi, kemudian karya dari saya lupa, Terelie juga ada, satunya saya lupa siapa. Itu mulai menarik bagi saya. Sedangkan saya belum banyak membaca karya-karya dari luar negeri. Sedangkan teman-teman saya itu yang penulis juga itu sudah mulai benar-benar menghabiskan waktunya untuk membaca karya-karya dari luar negeri, misalnya Harry Potter ya kan, kemudian ada karya dari The Lord of the Ring kalau nggak salah. Dan saya itu belum tertarik, belum minat. Saya masih senang hanya menonton filmnya saja daripada membaca novel yang saya belinya juga nggak sanggup dan tebal-tebal juga. Ya akhirnya ya sudah, itu 3 buku saya yang ternyata setelah saya hitung-hitung, saya sudah promosi juga di Twitter, buku saya itu nggak laku. Nah itu proses tidak enaknya. Nah proses enaknya kan sudah kita ketahui, kalau kamu bisa jadi terkenal nih kalau dengan menulis buku. Kamu juga bisa jadi terkenal dengan menulis buku, dapat banyak uang. Tetapi nggak enaknya adalah setelah berhasil menerbitkan buku tersebut, kamu belum tentu bisa mendapatkan itu semua. Padahal buku-buku saya termasuk yang penjualannya sampai ke angka 1000 eksemplar. Nah dari situ kan saya galau tuh mau diterusin atau tidak. Walaupun akhirnya saya memutuskan untuk tidak meneruskan membuat buku lagi, tetapi berpindah ke e-book. Nah di situ momentumnya berpindah ke e-book, yang mana saya coba mendaftarkan diri saya sendiri ke Google Playbook sebagai penerbit tunggal yang tidak memakai ISBN tetapi memakai Google Key kalau tidak salah ya. Jadi ISBN dari Google. Dan karya saya mulai banyak dibaca karena saya gratiskan. Jadi mencari massa sebanyak mungkin dengan menggratiskan karya saya, baru kemudian dari gratis itu saya ubah jadi berbayar. Walaupun sekali lagi saya sudah coba berbagai macam cara, dari yang harganya murah 1.000 rupiah sampai yang harganya mahal 40 ribuan rupiah. Itu buku-buku saya atau cerita-cerita saya, e-book saya itu nggak banyak yang suka, nggak banyak yang mau beli gitu loh. Entah
Apa karena tidak populernya e-book atau saya harus kembali ke jalan yang konvensional yaitu buku? Saya juga nggak tahu, nggak ketemu jawabannya. Bahkan sampai sekarang ya. Walaupun ya tentunya ada jawabannya, hanya saja saya rasa perjalanannya juga masih sangat panjang banget. Sehingga saya memutuskan untuk oke fokus aja di nulis e-book. Sehingga saya berhasil menulis e-book sebanyak 19. Dan rata-rata kalau teman-teman lihat di Google Playbook, e-book saya itu ratingnya selalu di atas 4. Ada sih yang 4 persis, tetapi itu bukan buku novel ya, tetapi buku non-fiksi, itu ada. Dan ya tentu saja itu sebuah pencapaian yang bagi saya sendiri, kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang tidak menulis buku, itu jelas pencapaian saya itu jauh banget. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sukses seusia saya, semisal nih Boy Chandra, terus Firsa Besari, saya itu nggak ada apa-apanya. Itu rasanya itu bagai langit dan bumi, pusing sekali. Sedangkan saya terus dibombardir dengan kejarlah hidupmu sesuai passion. Kemudian saya dibombardir juga kalimat-kalimat motivasi dari banyak orang, banyak penulis. Saya mulai membaca Simon Sinek, kemudian Mark Manson, saya baca Malcolm Gladwell. Banyak sekali yang saya baca sampai saya itu merasa kayaknya jadi penikmat buku aja lebih menyenangkan daripada menjadi penulis buku. Tapi saya kembalikan lagi di tahun 2023, saya menonton podcastnya Bang Panji dengan Mary Riana yang baru. Jadi Bang Panji Pragiwaksono ini pulang dari New York, kemudian mampir ke beberapa podcastnya orang-orang. Saya suka dengan Bang Panji karena dia sangat positif dengan nilai-nilai yang sebenarnya kalau dibilang beliau hebat banget enggak juga gitu loh, tapi enggak menyerah dan dibuktikan sampai ada hasilnya. Dan di podcastnya Mary Riana dan Bang Panji waktu ngobrol itu, pada bagian akhir Bang Panji itu melontarkan pertanyaan yang bagus banget. Jadi pertanyaannya teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube-nya Mary Riana ya. Tetapi intinya adalah Bang Panji ini bertanya, sebenarnya kita berada di jalur karir yang benar itu seperti apa gitu loh. Sedangkan Mary Riana menjawab bahwa sebenarnya karir kita itu tujuannya itu boleh rigid, boleh saklek, boleh kaku. Tetapi yang tidak boleh kaku adalah jalan menujunya. Jadi misalnya saja kalau saya adalah seorang penulis dan ingin hidup dari menulis dan ingin hidup menjadi penulis buku, menjadi penulis, maka yang tidak boleh kaku itu adalah ingin menjadi penulis buku. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Karena penulis kan bebas ya. Bisa menulis banyak hal, tidak hanya buku, tidak hanya karya fiksi, tidak hanya karya non fiksi, bahkan penulis-penulis komersil itu juga banyak, misalnya penulis untuk iklan, penulis untuk cerita film, penulis untuk musik, itu kan penulis juga sebenarnya, dengan media yang berbeda-beda. Nah, Mary Riana menjelaskan dengan sangat baik karena terkadang kita memaksakan takdir itu dengan, oh pokoknya aku pengen jadi penulis, ya penulis buku. Sedangkan kalau kita mau lebih fleksibel, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, kita akan diarahkan. Mungkin saja saya bisa mendapatkan kehidupan yang layak dari menulis, tetapi bukan penulis buku. Nah, gitu loh yang menarik. Bisa saja penulis konten, atau penulis untuk bikin stand up, atau penulis untuk bikin apa ya? Ya cerita film misalnya. Karena ya namanya kepenulisan kan bidang kreatif. Jadi tidak membatasi diri kita sendiri,
dengan buku gitu loh. Kebanyakan dari kita salahnya di situ. Jadi harus dengan sangat pasti mengikuti jejaknya J.K. Rowling. Ya, kalau memang kita mampu nggak apa-apa, karena kita sendiri yang bisa menilai diri kita sendiri. Misalnya saja kalau saya hanya sanggup untuk bisa menulis cerpen sampai detik ini. Saya belum berhasil untuk bisa menulis sebuah novel karena terlalu banyak makan waktu dan terlalu banyak yang harus dipikirkan dan diperhitungkan, tidak bisa asal nulis ya. Karena akan banyak sekali terjadi plot hole. Kalau teman-teman yang sudah sering baca buku pasti tahu plot hole itu apa. Kemudian harus memikirkan bagaimana karakternya, harus memikirkan bagaimana caranya menciptakan dunia di dalam cerita tersebut, sehingga tidak sederhana. Kalau kita mau baca buku novel apapun deh, terutama yang dari luar negeri atau novel impor, itu kan sebenarnya sangat kompleks, tidak sederhana. Dan tentu saja ada plus minusnya. Bahwa cerita itu kalau kita baca di novel ada yang bagus banget, tapi setelah difilmkan biasa aja. Atau sebaliknya, cerita di novelnya biasa aja, tetapi pas difilmkan jadi bagus banget. Dan harapan semua penulis tentu karyanya pada akhirnya akan difilmkan gitu loh. Dan ya suka duka itu yang membuat saya akhirnya saya memutuskan untuk oh benar yang sudah saya jalani sekarang ini tuh sudah pada jalannya. Karena setelah saya berhenti untuk menulis buku dan beralih ke e-book, ternyata saya berpindah dari takdir-takdir yang lain tetapi tetap dalam takdir kepenulisan. Misalnya saja saya sudah pernah menulis artikel yang mana harus memenuhi kaidah standar SEO. Nah, itu kan menarik tuh. Itu akhirnya saya menulis untuk industri. Lalu saya akhirnya juga mencoba melamar menjadi copywriter ya, copywriter lokal gitu di Yogyakarta, yang mana saya diterima juga dan banyak belajar. Ternyata menulis untuk iklan itu juga berbeda dengan menulis untuk fiksi. Jadi ilmunya makin banyak nih, makin kompleks. Menulis untuk artikel SEO juga berbeda. Yang kemudian berlanjut sampai sekarang, saya malah diterima setelah pandemi COVID ya. Karena pandemi COVID saya juga kena PHK. Dan saya diterima untuk menjadi editor naskah buku anak-anak sekolah. Itu beda lagi nanti cara menulisnya, bagaimana cara kita berpikirnya, ide kreatifnya seperti apa. Dan bagi saya sendiri ternyata menulis itu menghidupi walaupun belum menjadi mengkayakan. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan, karena saya mengakui diri saya ini tidak jenius. Bukan berarti saya tidak kreatif, bukan berarti saya tidak pintar, bukan seperti itu. Tapi ada kalanya kita akan ketemu dengan orang-orang yang telah ditakdirkan sejak dia lahir itu mau berkompetisi, mau membaca lebih banyak, dan mau mencoba lebih banyak, dan menghasilkan karya lebih banyak. Ibaratnya nih, kalau saya ditanya kenapa memilih menulis dan apa rasanya menjadi penulis, bahwa penulis itu adalah kegiatan yang sangat jujur. Karena yang menilai adalah pembaca dan tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kalau misalnya nih, ibaratnya kamu pengen jadi YouTuber, kemudian kamu buat podcast seperti yang sedang saya buat seperti ini, tentu saja bisa jadi bahwa yang kamu lakukan, kerja kerasmu, itu disalib oleh orang lain yang ternyata dia punya peralatan yang lebih bagus, punya kamera yang lebih oke, punya mic yang lebih oke, yang lebih mahal.
Sedangkan kalau menulis buku itu nggak bisa, nggak ada ceritanya. Seorang penulis, terutama ya penulis buku, dia misalnya pakai ghostwriter dan tulisannya jadi hebat banget dan jadi laku banget gitu, nggak bisa. Itu selera. Walaupun ada kasus misalnya seperti kemarin saya beli buku karya Simple Man, bukan yang KKN Desa Penari ya, tetapi yang Sewudino saya baca, dan sebagai penulis cerita horor saya merasa oke lah ceritanya, walaupun tidak mampu membuat greget di saya yang sampai oh saya harus beli karya Simple Man lagi nih, nggak sampai seperti itu. Berbeda dengan karya dari Stephen King, saya pernah beli yang It dan juga yang The Long Walk. Itu saya pengen lagi beli karya Stephen King yang lain, tetapi belum ada duitnya aja. Di karya Simple Man itu yang menarik, banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong beli bukunya Simple Man, KKN Desa Penari. Yang mana itu viral dari mulut ke mulut. Sedangkan sekali lagi, karena membaca buku itu bukanlah karya yang seperti ditonton, sehingga nggak bisa kalau dia atau yang beli buku tersebut pada dasarnya nggak suka baca buku. Walaupun sebagus apapun buku itu, semenarik apapun, dia tetap akan merasa nggak nyaman nih baca buku gitu loh. Sehingga apa yang akan dia keluarkan setelah membaca buku tersebut biasanya jujur. Sedangkan kalau film itu kan bisa viral. Oh, film Marvel lagi bagus, film DC lagi bagus, terus kita berbondong-bondong biar nggak ketinggalan hype-nya, kita juga nonton. Seperti kemarin Oppenheimer. Ternyata yang menonton filmnya ternyata banyak yang ngantuk, banyak yang tidur gitu kan. Karena tidak memahami Oppenheimer sendiri dan mengira seperti Interstellar ya. Itu kan hal-hal semacam itu tidak akan bisa ditemukan di buku. Karena buku itu tidak bisa di-shortcut, teman-teman. Misalnya aja kamu baca Harry Potter dan kamu nonton Harry Potter. Kalau kamu nonton Harry Potter, ceritanya bisa kamu shortcut. Misalnya kamu nonton di laptop, di Netflix misalnya seperti itu ya. Kamu bisa percepat dan kamu akan tetap tahu jalan ceritanya. Tetapi kalau di buku itu nggak bisa. Kamu nggak bisa tiba-tiba baca dari tengah. Apalagi novel ya. Nggak bisa baca dari akhir, itu nggak bisa. Harus dari awal sampai akhir. Bahkan kamu juga nggak bisa ngaku-ngaku sudah baca bukunya Harry Potter, J.K. Rowling ini, dan kamu baru baca sampai setengah buku, terus kamu bilang kamu sudah baca seluruh buku, itu nggak bisa. Karena akan ada orang-orang yang akan sudah baca bukunya sampai habis dan mengajakmu untuk diskusi tentang buku tersebut. Nah, kalau kamu bacanya cuma sampai setengah, kemudian dia bertanya sisa dari akhir buku itu, diskusi ya, dan kamu nggak bisa jawab, itu kelihatan banget kalau kamu ternyata tidak membaca bukunya J.K. Rowling ini sampai habis. Nah, itu yang menjadikan saya untuk tetap menulis buku, bahwa kalau kamu pengen menikmati karya saya, sebisa mungkin dibaca sampai habis, nggak bisa setengah-setengah. Bahkan akan terasa aneh, akan terasa ah kamu cuma ikut-ikutan aja gitu loh. Itu yang menariknya dari menjadi seorang penulis dibandingkan menjadi profesi yang lain tentunya. Kemudian ada benefit lain nggak sih dari kita menjadi seorang penulis? Ada tentunya. Selain dari tadi yang sudah saya sebutkan, menjadi copywriter, terus bisa nulis artikel SEO, bisa ngedit naskah buku atau naskah apapun ya. Bahkan bisa menulis karya film, bisa juga menulis stand up atau apapun itu. Menulis buku ternyata itu mengajarkan kita untuk bisa berpikir. Yang pertama itu runut, yang kemudian kedua itu observasi, yang ketiga itu kreatif. Jadi ketiga hal ini itu dibutuhkan ternyata di tempat kerja. Mungkin banyak yang bilang,
kerjaan sekarang itu pokoknya karena orang dalam. Seperti itu ya. Sebenarnya bagi saya sendiri yang sampai detik ini bekerja, itu nggak pernah dapat privilege orang dalam, tetapi selalu mendapat privilege uh, networking atau koneksi, yang mana mereka itu percaya kalau saya itu memang kreatif. Dibuktikan dari apa? Dari nulis ebook gitu loh, dari nulis buku, dari waktu saya dikasih soal, gimana kasusnya? Kalau kita pengen jualan sesuatu, coba tolong kamu tuliskan naskahnya, buatkan secara sederhana atau secara kasar ide untuk mengiklankannya kayak apa. Itu semua dari menulis loh. Nggak bisa hanya sekedar videographer atau itu nggak bisa. Itu memang basicnya itu dari menulis. Sehingga saya mendapatkan banyak keuntungan ya jadi penulis itu untuk di pekerjaan sekarang yang membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Jadi saya bisa berpikir runut, saya bisa berpikir objektif, observasi, dan saya bisa berpikir kreatif. Observasi deh, kalau teman-teman bingung observasinya tuh maksudnya gimana sih Om? Ya kan kita harus mengobservasi apa gitu. Misalnya aja ada salah satu klien kamu kerja di agensi yang mana dia sudah mencoba untuk konsultasi ke perusahaan kamu dan dia sudah ngasih data iklan-iklan apa saja yang sudah mereka buat dan kamu ditugaskan untuk membuat iklan yang berbeda. Nah, itu kan observasi. Kamu mencoba berbagai macam sudut pandang. Misalnya jualan kaos deh yang gampang. Maksudnya yang gampang ini contohnya ya, bukan jualan kaos terus gampangnya bukan begitu. Jualan kaos contohnya yang gampang. Nah, seperti itu. Itu kalau target konsumennya anak-anak itu bahasanya berbeda loh. Nulisnya berbeda. Nanti kalau target konsumennya bapak-bapak berbeda, ibu-ibu juga berbeda. Bahkan target konsumennya anak-anak, tetapi yang beli adalah orang tuanya, itu juga akan berbeda bahasanya. Dan itu semua berdasarkan sisi-sisi kreatif dari penulis. Namun tentu yang perlu diperhatikan adalah dari semua hal itu mana sih yang bisa membuat kita itu untung. Nah, gitu loh, yang membuat kita itu bisa mempercepat untuk mencapai kekayaan atau ketenaran gitu dari sisi profesi penulis. Dan tentu yang pertama adalah yang perlu kalian tahu bahwa memang sebagai penulis kita harus segera atau secepat mungkin melahirkan karya, entah itu akan dicetak oleh penerbit atau melalui e-book, karena pada akhirnya karya kita itu nanti bisa terkenal karena kita terus-menerus mengeluarkan karya. Kita akan mendapatkan efek bola saljunya, yang mana orang-orang yang belum membeli karya kita itu akan beli, sehingga kekayaannya itu bisa datangnya di akhir. Itu yang menariknya dari membuat sebuah karya atau buku. Berbeda dengan kalau kita jualan. Kalau kita jualan kan mau produk makanan atau produk fashion atau apapun itu, kita bisa genjot tuh kekayaan apa namanya produknya, dan kita bisa genjot juga untuk bisa terjual di banyak orang gitu ya. Tetapi setelah kita mendapatkan penghasilan yang banyak, omset yang besar, belum tentu di tahun ke depan atau 1 tahun lagi dengan produk yang sama itu masih bisa laku. Itu nggak bisa. Kadang-kadang orang atau lebih seringnya konsumen merasa produknya kan sudah ada tahun lalu, nggak bisa kita beli lagi, atau mereka akan menuntut ada apa lagi nih yang dikeluarkan atau ada apa lagi nih yang dihasilkan dari produk tersebut gitu kan, yang berbeda apa. Tetapi sayangnya tetapi menariknya, bukan sayangnya, menariknya kalau kita berkarya dari menulis, terutama buku atau e-book,
itu orang bisa datang untuk membaca lagi dan membeli lagi. Apalagi kalau buku ya, bukunya sudah hilang gitu kan. Ya mungkin dia bisa beli di um, secara second atau second hand gitu ya. Atau dia bisa datang ke perpustakaan untuk beli gitu. Tetapi pada akhirnya dia juga bisa merasa untuk beli lagi gitu loh. Jadi ada pembelian kedua, ada pembelian ketiga. Padahal dia dulunya sudah pernah beli. Menariknya di situ karena banyak faktor. Bukan hanya dia ingin membaca ulang dan mengenang ulang cerita yang sudah dia baca, tetapi bisa saja dia pengen memastikan ada yang terlewat gak sih dari cerita yang dia baca dulu. Sebagai contoh ya, saya membaca karya Dewi Lestari yaitu Perahu Kertas yang menurut saya sangat memorable banget. Dan ada dari karya Ziggy yang saya kesulitan membaca nama belakangnya yaitu Di Tanah Lada. Itu kedua karya itu bagi saya sendiri sangat menarik dan menggelitik gitu loh. Bukunya sudah nggak ada di saya, tetapi kalau saya punya uang saya pengen lagi beli gitu loh. Bukan karena pengen uh, bangga-banggaan, pede-pedean atau pengen pamer-pameran, enggak, tetapi ada sisi sentimental. Nah itu saya akhirnya nemukan kata itu, sisi sentimental yang untuk diri saya sendiri, untuk saya nikmati. Oh, setelah saya baca buku itu 5 tahun yang lalu misalnya atau 10 tahun yang lalu, ternyata saya baca sekarang kehidupan saya sudah jauh lebih baik. Nah misalnya kan seperti itu. Dan itu menarik banget. Karya dari kepenulisan itu menarik banget. Kemudian juga ya selain jujur ya, bahwa berkarya dari menulis, entah itu nulis buku, e-book, itu hal yang hampir sulit untuk dipamerkan. Jadi kalau ada temanmu datang main ke rumah, kamu punya satu lemari penuh, lemari kaca gitu, isinya buku, itu mereka belum tentu tertarik gitu loh. Lain kalau lemari kacamu isinya adalah action figure, action figure ya, Gundam atau Tamiya atau mainan-mainan yang mahal, orang bisa aja tertarik karena sifatnya memang produk, sifatnya memang hal yang bisa disentuh, dilihat, diraba. Sedangkan kalau buku, walaupun kita punya sampai 100 200 sekalipun di rak buku, orang tuh hanya kagum aja. Tetapi belum tentu dia ngambil bukunya terus. Ini buku apa sih? Ini ceritanya tentang apa sih? Ini coba aku pinjam, aku baca, belum tentu. Bahkan untuk komik sendiri pun belum tentu mereka lihat, kemudian menarik komiknya, membaca, belum tentu. Karena memang ya kalau bisa dibilang privilege-nya manusia itu kan memang dari ilmu ya. Dari kita membaca, dari kita berpengetahuan. Dan novel adalah bentuk dari manusia berpengetahuan karena kita membaca cerita berupa fiksi yang ada di pikiran penulis tersebut yang berhasil dituangkan ke dalam cerita gitu loh. Jadi yang pertama itu bahwa kejujuran yang masih penting banget lah untuk saya sendiri masih bertahan sebagai penulis. Kemudian yang kedua, ya nggak bisa dipamerin juga kan. Artinya saya hanya bisa berkumpul dengan orang-orang yang sangat suka dengan buku. Sisanya ya nggak bisa juga. Kemudian yang ketiga, yang menariknya jadi penulis buku itu adalah kalau penulis itu ternyata punya masanya. Nah ini yang menarik. Jadi saya pernah baca novel 5 cm. Coba saya cari dulu novel 5 cm. Saya lupa siapa pengarangnya. Nah, novel 5 cm itu oleh Doni Dirgantoro. Kemudian kita akan cari novel-novel apa saja dari beliau ya. Oke, novelnya itu ternyata teman-teman, itu cuma 2 loh. Nah, yang ini yang saya sebut jenius ya. Yang pertama itu 5 cm, yang kedua itu yang judulnya 2. Judul teman-teman,
Kok judul? Jujur teman-teman, saya sudah membaca keduanya waktu saya masih kuliah dan saya merasakan adanya penurunan kualitas cerita di novel yang judulnya Dua. Kalau kita lihat di Goodreads, coba kita cek. Sedangkan di 5 cm itu bagus banget, sumpah. Saya jadi pengen naik gunung padahal saya bukan anak gunung gitu kan. Nah, ratingnya kalau yang dua itu 3,55 di Goodreads ya. Dan itu ada 2000 rating dan 189 review. Sebenarnya bagus banget ya. Cuma bagi saya sendiri mungkin selera ya, topiknya juga bagi saya kurang berkesan. uh, Doni Dirgantoro, kita cek dulu sebenarnya bukunya memang ada dua atau iya bener, ternyata bukunya cuma ada dua. Maksudnya ada komiknya, komik 5 cm itu ada, tetapi em, sisanya itu nggak ada. Saya nggak tahu beliau akhirnya berkarya dalam bidang apa gitu. Sedangkan novel 5 cm-nya sendiri itu mendapatkan rating 3,88 dan jumlah ratingnya itu 14.986 dan ada 1.517 review. Ini luar biasa bagus. Dan inilah yang saya sebut sebagai orang-orang jenius yang mana hanya butuh satu novel, dua novel untuk bisa terkenal. Walaupun ya kita tunggu-tunggu novel berikutnya kok nggak ada dari beliau, atau saya nggak ngikutin, ternyata memang nggak ada. Bahkan saya nggak baca novelnya PD Baik ya, setelah saya mengalami fase saya kesulitan lagi membaca buku novel. Dan buku yang terbaru yang saya baca sebenarnya adalah dari Bang Panji, yaitu Pecahkan, Pecahkan versi 1 dan Pecahkan NYC. Nah, kalau kita cek dulu nih di Ahmad Fuadi itu novelnya ada apa saja. Oh, ada banyak. Nah, ini banyak banget nih. Beliau masih sangat produktif lah ya. Sangat-sangat produktif. Kalau saya sendiri dicari nama saya ada nggak? Biasanya sih nggak ada. Tuh kan bener nggak ada. Ya karena memang ya nggak ada aja nama saya tuh nggak ada bener. Ini nyari buku ya. Kalau nyari penulis ada nggak ya? Oh nggak ada deh. Ya begitulah. Suka duka dari menulis buku. Jadi kamu kalau pengen bisa menulis buku boleh. Apakah saya akan ngasih tips dan triknya? Bisa. Dan yang sangat penting banget lah untuk kamu coba. Kamu bisa mulai dulu dari membeli bukunya AS Laksana. Sebentar. AS Laksana, buku yang judulnya Creative Writing. Itu sampulnya yang baru warnanya kuning ya, yang lama warnanya hitam. Silahkan dibaca karena saya belajar bikin cerpen dari beliau. Begini teman-teman, karena saya sendiri tidak punya mentor yang resmi, sehingga saya hanya belajar dari buku ke buku. Dan salah satu buku kepenulisan yang saya anggap sangat berdampak yaitu buku tentang how to, atau bagaimana caranya gitu loh. Bagaimana caranya menulis, dan itu dari AS Laksana. Tulisannya A.S.Laksana. Biasa laksananya biasa. Judulnya Creative Writing. Silahkan dibeli dan itu bagus banget beneran. Maksudnya ada tips dan trik yang bisa saya praktekkan sampai sekarang. Dan silahkan dicoba ya, dibaca. Kalau saya sendiri tips dan triknya apa tuh? Kalau untuk nulis gitu kan. Biasanya sesuai dengan arahannya AS Laksana bahwa saya tentukan dulu tiga kata benda. Tiga kata benda ini acak, random, dan tidak saling berhubungan.
Misalnya 3 kata benda ini adalah dompet, kunci, dan misalnya saja matahari gitu. Maka kata dompet saya taruh di awal kalimat sebagai pembuka, kemudian saya rangkai kalimatnya, kemudian kunci ada di pertengahan paragraf, kemudian di kata matahari saya taruh di akhir penutup paragraf atau akhir paragraf lah ya. Dan tentunya itu bisa membuat kita menulis cerita yang mana pembukanya itu tidak bisa ditebak oleh pembaca. Karena penulis pemula biasanya menuliskan dengan kata-kata di suatu hari atau di pagi yang dingin, di malam yang menggelitik punggungku, semacam itu. Tapi dari AS Laksana ini nggak seperti itu. Kalau misalnya tadi kata dompet kan bisa kita buat dompet bapak ternyata tertukar dengan dompetku. Nah, itu kan sebenarnya sudah menarik. Walaupun nanti ceritanya nggak komedi juga, malah jadi horor misalnya atau malah jadi romance kan nggak tertebak ya. Dan saya sangat suka dengan metode yang diberikan oleh AS Laksana ini. Terutama yang itu aja. Sisanya banyak dan saya nggak hafal dan saya praktekkan gagal terus. Tetapi untuk membuat karya-karya cerpen saya menggunakan hal tersebut dan sampai sekarang masih sangat berhasil, masih sangat bisa membuat saya mendapatkan ya 100 sampai 300 ribu per bulan dari Google Playbook lah. Ya belum kaya memang. Dan kalau nulis cerpen terus saya kumpulkan jadi cerpen gitu, kumpulan cerpen misalnya. Dan saya jual di Google Playbook terus harganya saya naikin di atas 10 ribu, itu banyak yang nggak kebeli. Maksudnya banyak yang nggak kejual. Sorry, kok nggak kebeli sih? Banyak yang nggak kejual karena merasa bahwa nggak ada buku fisiknya, harganya mahal. Tetapi kalau teman-teman tahu sekarang harga novel fisik aja minimal sudah di 70 ribu. Bahkan bukunya Bang Panji saja saya beli di harga 100 berapa belas ribu gitu. Dan harus sangat mikir gitu kan. Mau tidak mau kan yang menjadi pilihan adalah karya-karya yang murah meriah di bawah 50 ribu rupiah. Mau tidak mau ya berupa e-book. Kalau berupa buku sudah nggak bisa, nggak laku gitu loh. Dan apalagi sekarang metode pembelajaran itu sudah banyak memakai PowerPoint, memakai animasi, sehingga buku pada akhirnya nanti juga nggak laku. Ya untuk di Indonesia ya tentunya. Tetapi kalau untuk di luar negeri, oh masih laku banget. Karena bagi mereka buku itu punya kepuasan tersendiri lah, mengoleksi buku. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum ya. Kayaknya kita harus menempuh 100 tahun lagi. Gila panjang banget. Untuk bisa menyadarkan orang-orang pentingnya membaca buku. Ya saya sudah nggak ada juga di dunia ini. Gitu ya. Dan bagi kamu yang pengen tanya-tanya nih seputar menulis, bagaimana rasanya menulis, apa yang harus dimulai dalam menulis, atau pengen tanya apakah ada mitos-mitos kepenulisan misalnya kalau kita berhasil diterima di penerbit besar karena prosesnya cukup panjang, itu berarti setelahnya kita akan bisa lebih mudah untuk diterima atau tidak. Kemudian ada juga mitos misalnya penerbit sekarang itu maunya cuma nerima penulis yang sudah punya fanbase, ya kan? Karena menjual bukunya jadi lebih gampang. Ya, ada benar dan tidak benarnya, dan kalau saya bahas sekarang bisa semakin panjang videonya. Ini aja sudah saya perkirakan 1 jam ya, dan ini sudah di 54 menit. Jujur luar biasa banget saya bisa ngobrol bersama kamu mengenai dunia kepenulisan.
sebagai podcast penulis tanggung yang panjang banget ternyata, yang perlu dibahas banyak. Yang nantinya saya juga akan membahas, pokoknya ada berkaitan dengan penulis. Ada kaitannya dengan kegiatan menulis. Jadi tidak hanya soal buku, tidak hanya soal novel. Dan bagi kamu yang pengen punya pertanyaan apapun itu, kunjungi saja YouTube saya, karena podcast ini akan ada dua ya, yang ada videonya, ada sayanya video di YouTube, materinya sama tentunya, dan ada di Spotify, dan tentunya juga tulis aja di kolom komentar yang nantinya bisa saya baca gitu ya. Saya pilih, saya baca. Tentu yang saya pilih itu yang bisa saya jawab tentunya, biar obrolannya jadi asik. Karena yang tidak bisa saya jawab ya susah juga gitu ya. Maunya sih nantinya kamu bisa ngirim email, tetapi saya belum mempersiapkan emailnya, dan ya saya belum tahu juga apakah akan banyak yang dengar, karena podcast semacam ini sebenarnya sudah banyak, dan saya yakin juga banyak penulis yang sudah mencoba untuk menghadirkan karya-karya mereka berupa musikalisasi puisi, baca cerpen gitu ya. Tetapi saya nggak mau ke sana, saya mau buat yang sedikit lebih beda, tetapi lebih baik. Salah. Kalau katanya Bang Panji itu sedikit lebih beda lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik gitu. Jadi saya akan menemani kamu untuk menulis, dan kalau kamu bingung tentang menulis atau pengen bahas misalnya, kalau nulis itu komik bisa nggak sih, atau harus gambarnya dulu ya, atau harus ceritanya dulu ya, silahkan ditanyakan. Kalau misalnya nulis film tuh gimana sih, walaupun saya belum pernah nulis skrip naskah film, tapi nanti saya akan coba untuk mencari tutorialnya, dan saya coba sendiri dulu. Kalau berhasil di saya, baru bisa saya ceritakan ke kamu. Atau hal yang lain lah, misalnya copywriter gimana, copywriting itu gimana, nulis SEO itu gimana, itu juga bisa ya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan selama 1 jam ini. Luar biasa melelahkan, dan terima kasih bagi kamu yang mau mendengarkan ocehan saya selama 1 jam yang nggak jelas juga gitu ya, tetapi nggak masalah. Dan itu saja, kita akan ketemu di podcast penulis tanggung episode kedua, dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kamu di YouTube. Oke, mungkin itu saja.